Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue rasa hari ini udah mulai masuk ya dan banyak beraktivitas. Gue juga udah mulai beraktivitas ini. Jadi liburannya sudah selesai, saatnya kita menyongsong kembali kehidupan yang sesungguhnya ya, bekerja keras supaya bisa mendapatkan rezeki ya. Begitu juga dengan Manchester United ya, kita masih ada sisa 1,5 bulan lagi kompetisi berakhir. Hari Kamis malam ya atau Jumat pagi kita akan melakukan pertandingan tandang melawan Olympique Lyon di perempat final Liga Eropa, ajang kompetisi yang dimana bisa kita dapatkan atau kita raih trofi ya, sehingga musim ini nggak malu-maluin banget lah ibaratnya gitu. Cuman kan kemarin gue udah bahas strateginya, udah mulai kelihatan jalannya, game plan-nya udah mulai jelas. Para pemain-pemain sepertinya sudah mulai memahami gitu, walaupun ada kesalahan-kesalahan lah, kesalahan umpan, kesalahan antisipasi, kesalahan melihat temennya di mana gitu. Bahkan sampai sedikit gua agak kritik keras bahwa strategi udah berjalan, mentoknya di satu orang. Bukan mencari kambing hitam, bukan mencari kesalahan siapa gitu, tapi kita kan pengen kedepannya perfect nih, dalam arti ya harus sempurna gitu. Strateginya Amorim tuh harus dijalankan dengan sempurna, karena banyak yang bilang kalau 3-4-3 ini dijalankan dengan eksekusi yang bagus ya, itu merupakan strategi yang sangat brilian gitu dan sangat bagus untuk diterapkan di pertandingan. Nah, berkaitan dengan karena masalah Garnacho kemarin, langsung muncul berita ini bahwa saat ini Manchester United sedang mengamati atau sedang ya mungkin nanya-nanya dulu kali ya tentang Matheus Cunha. Nah, jadi Matheus Cunha ini sampai agennya sendiri terbang ke London ya, untuk mencoba bernegosiasi. Dan harga yang ditetapkan oleh Wolverhampton itu 62,5 juta pound. Kalau melihat dari sosok Matheus Cunha ini, dia sebenarnya kan lulusan dari RB Leipzig ya. Biasanya kalau RB Leipzig kan ya bagus-bagus lah. Dia pernah di Atletico Madrid ya, di Liga Jerman juga. Dia ke Madrid terus dia dipinjamkan ke Wolves sampai akhirnya dia dipermanenkan di Wolves dengan harga 25 juta pound. Nah, cuman yang menariknya dari Matheus Cunha ini sebetulnya kalau di transfer mah kan posisi dia, atau kalau lo sering lihat Wolverhampton, beberapa kali lihat Wolverhampton seperti waktu dia mengalahkan Manchester United itu kan dia posisinya sebenarnya di winger atau di nomor 10 lah. Nah, cuman kalau di timnas Brazil dia tuh kadang-kadang suka dipakai sebagai nomor 9, sebagai striker gitu. Ya, di posisi transfer mark pun juga dia striker. Tapi kalau di Wolverhampton dia suka dipakai sebagai nomor 10 atau jadi penyerang sayap kiri. Dia pakai 4-2-3-1 ya. Kalau di Brazil sih kadang-kadang jadi nomor 9 dengan ya kalau gue ngeliat sih mungkin posisinya agak-agak mirip kayak ini ya, cara dia di pertandingan itu mirip-mirip kayak Roberto Firmino zaman-zamannya Liverpool gitu loh, false nine gitu. Kemarin dia juga nyetak gol waktu Brazil kalah lawan Argentina. Ngepresnya bagus ya, karena kan saat ini striker yang dibutuhkan kan jago ngepres ya, bukan hanya mencetak gol tapi jago ngepres. Dan instingnya dia juga oke. Dengan center forward sih ya, karena Brazil kan saat ini dia nggak punya the real number 9 kan, sejak eranya Adriano, Ronaldo tahun 2000-an tuh yang pada pasti tahu. Setelah itu kan Brazil kan nomor 9-nya kan strikernya katro-katro kan. Nah, ini yang menurut gua bisa jadi
ada pertimbangan ya, mungkin ada pertimbangan dari Manchester United, dari Ruben Amorim dengan tim The Big Four-nya itu, Christopher Vivell, terus Omar Barada sama Jason Wilcox. Apakah bisa jadi kita mungkin nggak perlu beli striker murni mahal-mahal, kita beli satu striker yang lebih versatile nih. Nah, jadi nomor 9 bisa, tapi jadi winger kiri atau penyerang kiri atau nomor 10 dia pun bisa. Nah, sekarang tergantung bagian negosiasinya lah nih dengan si Wolverhampton. Ya, Wolverhampton kan lagi ujung-ujung zona degradasi nih. Cuma sih kayaknya mungkin sih mereka selamat sih. Kalau dia degradasi ya bisa jadi harga lebih murah. Tapi kalau dia nggak degradasi, nah ini yang menjadi suka hambatan masalah harga. Kabarnya Nottingham Forest juga mengincar. Ya kalau gue jadi Matheus Cunha sih mungkin pilih Manchester United ya. Kalau ada embel-embel, gue kan pernah bahas ya, kalau ada embel-embel ya Nottingham Forest ini kan peringkat 3 sekarang ya, kemungkinan kan main di UCL, di Champions League. Ya Manchester juga bisa kalau menang Europa League. Cuman kalau dengan embel-embel, iya nih pemain lebih memilih main di UCL ya, itu menurut gue bullshit. Udah itu aja deh ya. Tetap aja dari si pemain yang lo butuhkan adalah gaji gitu ya. Kalau main di Conference League pun, tapi kalau gaji lo sama dengan yang main di Champions League, lo lebih milih mana? Ya tetap aja gue milih yang main di Conference League tapi gaji gue gede. Ya dong. Kalau gue ngasih makan keluarga gue, ngasih makan teman-teman sekampung gue gitu loh. Nah ini yang kita coba tunggu. Tapi kalau dari sisi United identity sendiri sih gue setuju gitu loh. Kalau emang dinyatakan bahwa ya oke lah budget yang sekarang dengan mungkin nanti plus penjualan Rashford, penjualan Anthony gitu ya, penjualan Sancho gitu, kita bagi-bagi ini porsinya nih. Dulu kan gue bilang kan kemarin beberapa 2 episode yang lalu, yaudah deh sebelumnya kita beli satu striker aja udah hebat deh, udah selesai. Soalnya bentuk permainannya udah jadi kelihatan kok gitu. Kita cuma butuh goal getter, butuh si pencetak gol gitu. Kenapa sih Sir Alex Ferguson selalu beli striker yang udah berpengalaman? Ya karena dia tahu pola penyerangan gue attacking football. Ya gue harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Si pencetak gol itu harus pencetak gol yang bener-bener udah jadi, udah punya eksperimen, udah punya pengalaman, bukan youngster lagi yang mesti lagi cari-cari lagi adaptasi lagi, enggak gitu. Ya apa mungkin ini juga jadi satu alternatif opsi ya. Tingginya 183 184, kaki kanan, pemain kelahiran 25 tahun ya, menurut gua usia emas ini. Jadi kalau dia 3-4 tahun kalau lagi, mumpung harganya mungkin masih sekitar 62,5 juta pon, belum mahal banget, belum dipatok 100 juta gitu kayak Alexander Isak gitu. Nah, kita tunggu aja. Walaupun di satu sisi kalau si Rio Ferdinand sih maunya beli Matheus Cunha, beli si siapa namanya Osimhen juga gitu. Berita yang lain sih bahwa ternyata Manchester United ini sepertinya malah mengincar Liam Delap ya. Dylan Delap dari Ipswich Town yang pernah gue juga bahas. Di sini sih harganya memang dia kalau berdasarkan berita adalah 40 juta pon. Nah, dalam perburuan Liam Delap ini ada juga yang kompetitor seperti Chelsea, Liverpool, Newcastle, dan Manchester City. Ya, Manchester City ini punya buyback sebenarnya karena dia dulu adalah Liam Delap ini adalah lulusan akademinya Manchester City. Jadi dia punya buyback sebesar 30 juta pon ya. Cuman dia mau nggak? Mungkin dia akan menjadi backupnya Holland ya. Cuman kalau di MU mungkin dia akan menjadi kompetitornya Højlund. Nah, pilih nih mau jadi di mana nih. Kalau jadi backup kan ya lo udah pasti lo second option gitu. Kalau lo jadi kompetitor kan 50-50, 50-50 nih. Tinggal tergantung Ruben Amorim ngelihatnya mana nih yang bagus, mana nih yang cocok, mana nih yang punya spirit atau mental bertanding yang bagus. Nah, gue udah pernah bahas masalah Liam Delap ini
ini penyerang yang memang banyak berlari gitu ya. Runs, forward runs ya. Apakah memang dibutuhkan oleh si Ruben Amorim dan Big Four-nya itu si komite transfer itu, bahwa ya emang ini kita, karena kalau di Sporting kan mungkin Liga Portugal ya, 3-4-3-nya nggak harus butuh banyak striker berlari. Cuman kalau di Liga Inggris, selain butuh striker yang fisikal, yang punya fisik, tapi kita juga harus punya mungkin ya striker yang mau berlari, yang bisa berlari melebar atau forward runs ke depan. Nah, gue udah pernah bahas itu, bahwa Liam Delap ini salah satu atributnya yang lebih dibandingkan Gyökeres, dibandingkan Zerzi, dibandingkan Højlund adalah dia running with the ball-nya. Nah, apakah ini akan menjadi opsi selain kalau kita nggak jadi ambil striker mahal, walaupun masih berkeliaran, survei pun juga masih menunjukkan bahwa Osimhen lah si Jurven juga bilang Osimhen. Kalau harga 40 juta release clause-nya plus 62 juta, mereka kan punya keluar duit 100 juta ya. Ya, tergantung penjualan Marcus Rashford dan Anthony lah. Kalau Marcus Rashford, Anthony kita bisa gathering 80 juta atau mengumpulkan duit 80 juta aja dari penjualan mereka cash. Ya, tinggal tambahin 20 juta. Masa sih serugi itu Manchester United nambahin 20 juta dari cash aja nggak ada. Ingat, tahun depan ya Amorim bilang bahwa gue bukan pelatih yang selalu minta waktu. Bahwa saat ini dengan pressure yang besar di zaman sekarang, tuntutannya adalah lebih cepat. Gitu. Apalagi fans yang udah capek banget dengan gonta-ganti pelatih gitu ya. Dengan gonta-ganti pelatih, udah bongkar pasang pemain. Ya, terlepas dari itu ada kok sebenarnya klub yang bisa dalam waktu setahun mereka bisa cepat gitu, recovery gitu ya, rebound atau naik kembali. Contohnya Nottingham Forest, Aston Villa, ya Liverpool ya, walaupun dibilang ya kan klub timnya sama, anggota timnya sama, si Arne Slot cuma tinggal meneruskan doang. Tapi kan itu juga sebenarnya nggak mudah gitu loh. Oke, jadi kita tunggu untuk transfer ini apakah Matheus Cunha dan Liam Delap adalah pengganti Rashford dan Anthony. Tapi kita yang pasti tahu adalah kalau memang itu sesuai dengan sistem dan cocok dengan sistem Amorim dan memang sudah dirembukan ya mau nggak mau ya, bukan nggak mau sih, harusnya sih kita dukung gitu ya, nggak usah mimpi lagi Osimhen. Ya udah, Osimhen ke Arab Saudi, ya udah, dia mau duit mau apa. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.